Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Dalam episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana UTS siswa The Gift. Keren ya, satu soal doang, lalu udah gitu. Tapi ya emang levelnya juga berbeda dengan UTS biasa, ya gitu deh. Nah, selain itu, juga ada konflik yang mulai muncul antara Peng dan Pak Direktur. Lalu jangan lupa juga dengan si Wave, kayaknya udah mulai timbul tuh rasa-rasa cemburu gitu kan, karena dia diturunkan jabatannya dan posisinya sebagai ketua kelas digantikan oleh Peng. Nah kalau gitu, gimanakah kelanjutan series ini? Tanpa basa-basi, ayo kita masuk ke cerita. Komponen komputer rusak dibuang pada halaman belakang asrama. Benda itu tampaknya habis dihancurkan. Tadi malam, aku dengar ada suara barang dibanting dari kamar Wave. Ucap pun yang sedang berdiri bersama Namtan juga si cantik Mon. Cie. Namun pun bukan sedang bergosip. Itulah kenyataannya. Wave muncul dari belakang setelah mereka membicarakannya. Siang harinya di kelas, Om berusaha menghasut Peng untuk mengeluarkan Wave dari kelas berbakat. Saat bersamaan, Wave datang dengan kondisi tangan yang terluka. Wave menghadap Pak Pom di kantor. Ia meminta komputer baru dengan spek yang lumayan tinggi. Awalnya Pak Pom menolak, namun untuk membantu perkembangan siswanya, Pak Pom menyanggupi permintaan Wave. Tapi sebelum itu, Wave disuruh pergi ke UKS untuk mengobati lukanya. Namtan adalah pengurus UKS. Wave meminta perban kepadanya tanpa perlu bantuan, karena Wave tahu dengan sentuhan bisa saja Namtan mengetahui rahasianya. Namun, ia berusaha percaya kalau Namtan tak akan berbuat jahat, dan akhirnya Wave pun mau diobati oleh Namtan. Kalau kau membenciku, katakan saja, jangan pura-pura, ucap Wave. Kau sok tahu ya, balas Namtan, membuat Wave teringat sesuatu. Ia mengingat masa lalunya sedang bersama seorang wanita, dan perban Wave sudah selesai. Wave pergi tanpa berterima kasih kepada Namtan. Setibanya di kamar asrama, Wave berbaring, lalu istirahat memejamkan matanya. Ia bermimpi, saat itu Wave masih anak remaja kelas 8 yang polos. Papa dan mamanya sudah meninggal, jadi ia tinggal bersama kakek neneknya. Wave pindah ke sekolah baru dan selalu mendapatkan perlakuan tidak adil dari lingkungannya. Semisalnya guru di kelas, ia salah memberikan soal matematika dan Wave berhasil memecahkan masalah. Namun Wave malah diejek sok tahu, bahkan teman-temannya juga begitu. Ternyata dari luar kelas ada seorang guru perempuan yang selalu memperhatikannya. Wave sedang menikmati sarapannya sambil bermain laptop sendirian di atap sekolah. Lalu tiba-tiba bu guru yang tadi datang menemuinya. Ia langsung mengeluarkan banyak pertanyaan kepada Wave. Guru cantik itu tahu kalau Wave sedikit canggung. Lalu dengan sapu tangannya, ia membersihkan cemotan di bibir Wave yang membuatnya gemetaran, tersipu malu. Mereka berbincang sampai di titik Wave memperkenalkan game yang sedang dibuatnya. Game yang bisa menebak angka. Sebenarnya game itu sederhana bagi orang dewasa, tapi itu sesuatu yang sulit untuk anak seumuran Wave, ucap bu guru yang memuji bakat Wave. Guru itu ternyata juga melihat apa yang Wave lakukan di kelas tadi dan kembali memujinya. Hal ini membuat Wave senang, sebab ada orang yang menghargai hasil kerjaannya. Senyuman dan tawa mulai muncul di antara Wave dan Bu Nara, nama guru itu. Lalu Wave terbangun dari mimpinya oleh sebuah ketukan pintu yang mana Namtan membawakannya obat. Di malam yang sama juga, seorang anak masuk ke ruang administrasi, lalu mengobrak-abrik ruangan tersebut, juga meretas beberapa data. Besok paginya, Peng dipanggil menghadap Pak Pom, yang menceritakan tentang kejadian peretasan tadi malam. CCTV sudah dicek, tapi tetap tak bisa melihat wajah pelaku, sambil menyodorkan bukti CCTV kepada Peng. Pak Pom memohon agar Peng memperhatikan perilaku teman-temannya di kelas The Gift. Bapak memintaku mengawasi perilaku teman-teman. Memangnya siapa siswa yang Bapak maksud? Detik itu juga, Wave datang. Pak Pom langsung menutupi bukti CCTV dengan tangannya. Pak Guru memberitahu Wave kalau komputer baru yang ia inginkan sudah datang dan nanti malam akan dimasukkan ke kamarnya. Wave tak keberatan. Lalu sesudah Pak Pom bertanya kabarnya, Wave langsung pergi. Dan dari sini, Peng tahu siapa siswa yang dimaksud. Itu adalah Wave. Rakitan PC barunya sudah datang. Saat itu juga, ia teringat kembali ketika Bu Nara membelikannya laptop baru. Wave menolak, sebab laptop canggih ini terlalu mahal. Tapi Bu Nara tetap mendukungnya menggunakan benda itu. Lalu,
Bu Nara menyodorkan sebuah proyek lomba penelitian. Wave ragu, sebab nilai matematikanya selalu mendapat 0 di kelas. Tapi sekali lagi, Bu Nara sangat yakin dengan kemampuan Wave. Ia cuma berada di tempat yang salah. Orang yang tahu apa yang terbaik adalah dirimu sendiri, ungkap Bu Nara. Kembali kepada Peng, ia sedang menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada Om juga Namtan. Om terlalu skeptis, ia percaya 100% kalau Wave berniat menghancurkan sekolah. Pendapat itu pun ditentang oleh Namtan karena tak ada bukti konkret. Lalu, sebuah pesan masuk ke HP Namtan, itu dari Wave yang berterima kasih kepadanya untuk obat tadi malam. Namtan langsung menanyakan posisinya sekarang di mana. Wave sedang berada di atap sekolah, menikmati pemandangan dari atas. Namtan rupanya datang ke sana, ingin bertemu dengan Wave. Selain itu, Wave mengajaknya berteman. Namun, ia meminta Namtan untuk berhenti. Jikalau itu cuma untuk menyelidikinya, Wave mulai bercerita sesuatu kepada Namtan. Di kelas 8, Wave melakukan proyek penelitian untuk beasiswa. Intinya, proyek itu mirip dengan kecerdasan buatan atau EA di masa sekarang. Namtan kagum dengan kemampuan Wave. Tapi nyatanya proyek ini tak dilakukan Wave sendirian. Ia dibantu oleh seseorang yang dekat dengannya. Orang itu adalah Bu Nara. Bahkan hubungan mereka sepertinya sudah bukan hubungan antara guru dan murid. Sering sekali juga Wave berduaan dengan guru itu, menghabiskan waktu bersama. Wah, hubungan antara guru dan murid nih ceritanya, gila kan? Nah, tapi cerita Wave terpotong karena langitnya mendung. Lalu mereka memutuskan untuk turun, dan di tangga sudah ada Peng, Pun, Claire, juga Om yang langsung melabrak Wave. Mereka menuduh Wave sebagai orang yang meretas sekolah. Lalu dengan bakatnya, Claire menguji Wave apakah ia bohong atau tidak. Dan tidak, Wave bukanlah pelakunya. Nah, karena marah, teman-temannya tak percaya kepadanya, Wave pun pergi. Sebuah grup kelas tanpa Wave dibuat. Teman-teman di kelas masih curiga dengan Wave. Lalu, Namtan berinisiatif untuk menyelidiki kasus ini. Ia pergi ke atap, tempat biasa Wave melamun. Siswa berkacamata itu mengutarakan isi hatinya, yang sangat kesal karena teman-teman kelas The Gift masih menuduhnya sebagai penjahat. Apa kau pernah dituduh melakukan hal yang tidak pernah kau lakukan? Tanya Wave pada Namtan. Wave lanjut cerita tentang Bu Nara. Waktu itu, dirinya masuk ke kantor, ingin bertemu dengan Bu Nara. Ada hal yang lumayan aneh. Sikap Bu Nara mulai berbeda dengan Wave. Ia sangat dingin. Rupanya, Bu Nara dilarang sekolah karena terlalu dekat dengan Wave. Hubungan mereka dianggap tak wajar bagi sekolah. Sentak, Wave berkata, kita tak perlu peduli dengan perasaan orang lain. Peduli saja pada diri sendiri. Aku tahu rasanya. Aku bahagia atas waktu yang kita lewati bersama. Kalimat itu berhasil membuat Bu Nara tenang. Dan karena suatu hal, mereka tak sengaja berpegangan tangan. Lalu perlahan-lahan, Wave memandangi mata Bu Nara. Ia ingin mencium gurunya itu. Lalu, seorang guru lain melihat kelakuan mereka. Akhirnya setelah itu, hubungan mereka pun kandas. Bu Nara dipecat. Nah, mengingat kejadian buruk yang pernah dialaminya, Wave bertanya, apakah Namtan percaya kepadanya? Tapi yang aneh, jawaban Namtan mirip dengan jawaban Bu Nara, yang membuat Wave curiga. Akhirnya, terbongkarlah niat Namtan. Ia berusaha menyelidiki Wave. Hal itu terbukti dari Wave yang berhasil meretas HP milik Namtan di grup kelas The Gift tanpa Wave. Pindah ke dalam sekolah, sekelompok anak-anak nakal masuk ke ruangan guru yang rupanya dipimpin oleh seorang siswi dengan hoodie yang mirip di CCTV. Nah, dari sini juga, Wave mengakui kepada Namtan, dirinya lah yang sudah meretas sekolah. Anak-anak nakal tadi mengacak-acak ruangan guru, dan siswi dengan hoodie itu ternyata berada di bawah kendali Wave. Ia menjalankan perintah Wave dari sebuah aplikasi, yang mana ketika misinya selesai, Wave akan memberikan imbalan berupa nilai ataupun bantuan untuk mengerjakan tugas. Namtan terpojok oleh semua pengakuannya. Lalu, Wave ingin berjalan pergi, tapi tangannya ditahan oleh Namtan, yang mana secara otomatis Namtan tak sengaja melihat masa lalu Wave. Kebenaran yang sesungguhnya terungkap. Wave ternyata dituduh mengikuti lomba dengan menggunakan tesis S2 Bu Nara. Dan hal ini membuat sekolah malu. Wave diminta mengakui kesalahan itu, yang sebenarnya tidak dibuat olehnya, melainkan Wave sedang dipermainkan dan dimanfaatkan oleh Bu Nara untuk menyelesaikan studi S2-nya. Bu Nara malah mengakui proyek itu adalah tesisnya dan mengatakan Wave anak yang bodoh.
Kalimat Bunara itu membuat Wave sangat patah hati. Perasaan itu juga nyaris Wave lampiaskan pada laptop yang diberikan oleh Bunara kepadanya. Tapi Wave memiliki ide balas dendam yang lebih gila. Ia meretas segala informasi tentang Bunara, yang mana ternyata diketahuilah kalau Bunara membeli gelar sarjana S1-nya. Akhirnya, bu guru yang menjadi cinta pertama Wave itu dipecat. Namtan kaget karena tak menyangka hal seperti ini tega dilakukan oleh Wave. Rupanya Wave sengaja untuk membuktikan kalau di dunia ini dirinya tak akan kalah. Ia kemudian mendorong Namtan dan menghack HP-nya, lalu keluar sambil mengunci Namtan di atas atap. Dan ternyata luka di lengan Wave cuma bohongan. Yang mana ternyata selama ini Wave sudah merencanakan untuk balas dendam. Ia kemudian berjalan ke suatu tempat di mana komputer canggih Wave sudah terpasang lengkap. Wave si hacker gila kini sudah beraksi dengan peralatannya yang serba canggih. Wow, crazy banget kan? Gak ketebak nih karakter si Wave. Apakah yang akan terjadi di next episode? Kalau gitu tunggu ya, The Gift episode 9 gua nyatakan selesai.